If you find the one, you should never give her up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Herdiana dari kelas 10 IPS 2. Nah, kali ini saya akan membuat penjelasan mengenai cara praktis menghindari berita bohong atau hoak. Nah, untuk itu mari kita simak videonya. Saat ini banyak sekali orang-orang yang emang sembarangan menyebarkan sebuah informasi atau berita tanpa mereka sadari sebab akibatnya. Seharusnya kita sebelum menyebarkan informasi tersebut, kita analisis terlebih dahulu, kita kaji terlebih dahulu, kita cari informasi tersebut, apakah emang berita tersebut sudah berdasarkan fakta, sudah real, atau hanya sekedar hoak. Jangan sampai ketika kita sudah menyampaikan informasi tersebut kepada orang lain, ketika kita sudah menyebarkan berita tersebut, dan ternyata terbukti sebuah hoak, itu sangat fatal bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Karena kita bisa mendapatkan sebuah hukuman. Seperti contoh pada pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, di mana setiap orang yang menyebarkan berita hoak akan dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah dan penjara kurang lebih 6 tahun. Nah, ketika kita semua sudah menyebarkan berita hoak secara sembarangan, nah itu resikonya salah satunya. Dan masih banyak lagi tentang hukuman-hukuman yang didapat ketika kita menyebarkan berita hoak. Untuk itu, ada beberapa cara praktis untuk menghindari berita bohong atau hoak. Di antaranya, baca berita dari sumber yang layak, dari sumber yang emang dipercaya dan kredibel. Jadi kita sebelum menyebarkan sebuah informasi, lebih baik kita baca berita tersebut secara teliti, kaji terlebih dahulu, dan kita lihat apakah sumber tersebut sudah dipercaya banyak orang, apakah sumber tersebut sudah dipercaya, apakah berita tersebut sudah kredibel. Nah, ketika berita tersebut sudah layak, dipercaya, kita bisa saja membagikan informasi tersebut. Namun, masih ada beberapa cara lagi untuk kita mengetahui apakah berita tersebut hoak atau benar. Nah, yang kedua, baca dulu berita lalu share ke sosmed. Nah, sebelum kita nge-share, kita harus baca terlebih dahulu semua berita tersebut. Jangan sampai kita hanya sekedar melihat berita tersebut dan hanya melihat gambarnya saja lalu kita share ke sosmed. Itu sangat tidak dianjurkan. Mengapa? Karena bisa saja kita termanipulasi. Nah, setelah kita baca terlebih dahulu, kita analisis terlebih dahulu. Nah, bisa Anda share ke sosial media, baik dari IG, Facebook, WA, atau di aplikasi sosial media lainnya. Yang ketiga, lihat alamat situs, nama media, dan siapa yang membuat situs tersebut, sekaligus alamat situsnya. Kita harus lihat dulu alamat situsnya apakah sudah dipercaya, apakah alamat situsnya sudah benar, apakah alamat situsnya sudah intinya sudah dipercaya banyak orang. Ketika alamat situs tersebut sudah dipercaya banyak orang, otomatis situs tersebut emang benar-benar memberikan informasi yang akurat berdasarkan fakta-fakta. Yang keempat, cek fakta dan bedakan mana fakta maupun opini. Kita harus pintar-pintar membedakan mana fakta dan mana opini. Karena ketika kita hanya sekedar mempercayai opini, kita akan tersesat. Mengapa? Karena opini itu hanya sekedar pendapat dari juru tulis saja. Kalau fakta itu berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jadi berita itu emang harus berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Seperti itu. Yang kelima, jangan menelan mentah-mentah informasi dari internet. Harusnya kita bandingkan terlebih dahulu. Nah, sebaiknya kita jangan mudah termakan oleh informasi sembarangan, jangan mudah terkontaminasi oleh berita simpang siur. Lebih baik kita cari dulu bagaimana informasi tersebut. Coba bandingkan informasi yang satu ini dengan informasi yang lain.
apakah informasi yang ini sudah sama, apakah informasi ini sudah akurat. Jadi kita harus membandingkan mana yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya, jangan percaya mitos. Orang Indonesia itu kebanyakan percaya terhadap mitos. Nah, bukannya kita tidak boleh percaya terhadap mitos, tapi kita ini sudah berada di zaman modern. Kita harus berpikir secara logika, berpikir secara logis. Kebanyakan hanya sekedar takut karena mitos sehingga mudah menyebarkan informasi. Nah, kebanyakan itu adalah ibu-ibu di Facebook ya guys. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah kita gampang diracuni oleh informasi-informasi. Jangan mudah teriming-iming oleh sebuah informasi. Jangan mudah untuk percaya terhadap orang. Lebih baik kita analisis terlebih dahulu, gali informasi terlebih dahulu apakah sudah benar atau hoax. Seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir, tidak semua yang dibaca di internet itu benar. Seperti itu. Karena banyak sekali saat ini orang-orang yang hanya mencari populasi, hanya mencari ketenaran di sebuah internet dengan membagikan sebuah informasi yang tidak akurat, informasi yang hoax, yang bohong. Untuk itu kita harus hati-hati di dalam menggunakan sebuah internet, di dalam menggunakan teknologi, karena saat ini teknologi internet sangat canggih. Untuk itu kita harus lebih teliti lagi, lebih menyaring lagi informasi-informasi dari orang lain. Sebaiknya kita gali dulu informasi tersebut, analisis terlebih dahulu bagaimana informasi tersebut, apakah sudah benar, apakah emang berdasarkan fakta dari sumber yang sudah dipercaya. Jangan mudah menelan informasi secara mentah, karena itu membahayakan diri Anda sendiri. Seperti contoh, pada saat ini ketika ada orang lain yang menyebarkan informasi hoax, kemudian kita telan mentah-mentah, bisa saja orang tersebut hanya menipu Anda. Seperti contoh, meminta data-data diri Anda, meminta identitas Anda, itu bisa membahayakan diri Anda. Mengapa? Karena dari identitas tersebut bisa saja mereka menipu Anda. Bisa saja mereka mengatasnamakan pihak mana kemudian meminta uang kepada Anda. Nah, itu sangat berbahaya. Untuk itu kalian harus lebih hati-hati di dalam menggunakan sebuah informasi. Jangan sampai Anda terjerumus di dalam masalah Anda sendiri. Jangan sampai Anda mudah mencerna sebuah informasi tanpa menganalisis terlebih dahulu. Nah, mungkin segitu dulu informasi mengenai cara praktis menghindari berita bohong atau hoax. Intinya, kita harus lebih hati-hati lagi dalam menggunakan sebuah informasi. Dalam mencerna sebuah informasi, harus bisa membandingkan mana informasi yang emang benar-benar real, benar-benar sudah benar, sudah dapat dipercaya dari sumber yang sudah dapat dipercaya, ataupun hanya berita hoax saja. Jangan sampai nanti ada resiko di belakangnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.